Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Joshua Manual 23. Oke, pada saat ini saya akan membahas fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Saya mengambil fenomena sosial yaitu mudik. KBBI mengatakan bahwa mudik adalah pulang kampung. Mudik ini adalah kegiatan perantau pekerja migran untuk pulang ke kampung halamannya. Di Indonesia sendiri, mudik ini identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal, dan hari besar nasional lainnya. Pada saat itulah ada kesempatan untuk kita berkumpul dengan sanak saudara yang tersebar di perantauan, dan juga tentunya yang paling penting adalah sowan dengan orang tua. Kata mudik ini berasal dari kata udik yang artinya selatan atau hulu. Pada zaman dulu, sebelum di Jakarta terjadi urbanisasi besar-besaran, masih banyak wilayah yang bernama akhir udik atau ilir, yang artinya utara atau hilir. Dan kebanyakan akhiran itu diganti dengan kata Melayu selatan atau utara. Seperti contoh, Meruya udik, Meruya ilir, Sukabumi udik, Sukabumi ilir, dan sebagainya. Ketika Jakarta bernama Batavia, suplai hasil bumi daerah kota Batavia ini diambil dari wilayah luar tembok kota di selatan. Karena itu ada nama wilayah Jakarta yang terkait dengan tumbuhan seperti kebun jeruk, kebun kopi, kebun nanas, kemanggisan, dan sebagainya. Para petani dan pedagang hasil bumi tersebut membawa dagangannya melalui sungai. Dari situlah muncul istilah milir mudik, yang artinya sama dengan bolak-balik. Mudik atau udik saat pulang dari kota kembali ke ladangnya, begitu terus secara berulang kali. Ada juga teori yang mengatakan bahwa asal-usul kata mudik berasal dari akronim dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu mulih bisik, yang bermakna pulang dahulu. Walau belum dapat dipastikan kebenarannya, teori ini cukup beredar luas terlebih di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Jumlah pemudik lebaran yang terbesar dari Jakarta adalah Ujung Jawa Tengah. Secara rinci, prediksi jumlah pemudik pada tahun 2014 ke Jawa Tengah mencapai 7.893.681 orang. Dari jumlah itu didasarkan beberapa kategori, yakni 2.023.450 orang pemudik menggunakan sepeda motor, 2.136.138 orang menggunakan kendaraan mobil, dan juga 3.426.702 orang menggunakan bus. Dan sisanya masih menggunakan alat transportasi yang lain seperti kereta api maupun kapal laut dan juga pesawat. Pada tanggal 1 Juli 2016, mudik ini menjadi sorotan karena pada tahun 2016 ini mudik ini mengakibatkan ada korban meninggal di perjalanan menuju pulang kampung karena terjadi kemacetan total di pintu keluar tol Brebes Timur pada masa mudik lebaran. Dalam peristiwa tersebut, mobil dan kendaraan bermotor lainnya berhenti lebih dari 20 jam di ujung jalan tol. Kemacetan ini karena pemerintah dan pihak tol tidak bisa membendung atau mengantisipasi bahwa lonjakan kendaraan yang berasal dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya itu menumpuk di pintu keluar tol Brebes Timur atau sering disebut Brexit. Hal itu menjadi sorotan karena baru pertama kali terjadi ketika mudik ada yang mengalami korban jiwa. Dan juga pada tahun 2020 mudik ini menjadi sorotan lagi karena beredarnya virus COVID-19 atau yang kita sebut pandemi COVID-19. Oke Pak Budi, langsung saja pemerintah sudah menetapkan, Presiden tadi sudah mengumumkan larangan mudik mulai tanggal 24 April besok. Apakah sudah ada peraturan atau Permenhub yang disiapkan untuk mengatur pelarangan mudik ini? Kabarnya sedang digodok Pak Budi. Iya, sedang kita harmonisasi terakhir, nanti kan gabungan dengan moda darat, laut, udara, dan kereta api.
saya punya waktu sampai dengan tanggal 24 hanya 3 hari, 21, 22, 23. Jadi besok rencana saya sudah harmonisasi terakhir bisa kita ajukan beberapa Menko. Jadi memang sudah diputuskan oleh Pak Presiden tadi dan juga Pak Menko Maritim sudah menyampaikan tanggal 24 sudah tidak boleh lagi kita untuk mudik. Tapi ada beberapa catatan yang mungkin perlu diluruskan lagi, bahwa dalam rangka pelarangan itu nanti tidak ada penutupan jalan tol atau jalan non tol atau jalan nasional. Yang ada adalah pembatasan melalui penyekatan kendaraan-kendaraan yang boleh dan tidak boleh melanjutkan perjalanan. Yang mengakibatkan kita yang ada di kota-kota besar, di perantauan-perantauan, itu kita tidak bisa kembali ke kampung halaman kita. Kita tidak bisa sowan kepada orang tua kita tidak bisa ketemu dengan keluarga besar kita, berkumpul seperti biasanya. Karena pemerintah melarang untuk kita melakukan perjalanan mudik pada tahun 2020-2021. Karena pada tahun itu masih marak-maraknya dan besarnya kasus COVID yang merajalela, sehingga pemerintah menakutkan terjadi lonjakan kasus COVID besar ketika kita melakukan mudik atau perjalanan pulang kampung menuju ke rumah orang tua kita. Maka dari itu namanya masyarakat Indonesia pasti selalu ada cara untuk pulang kampung, memaksa untuk pulang kampung bertemu dengan keluarganya. Yang pernah viral adalah menggunakan mobil ambulans sebagai alat transportasi untuk pulang kampung. Padahal harusnya ambulans ini hanya diisi oleh mengantar orang sakit dan yang lainnya, tetapi terjadi ambulans ini mengisi keluarga yang ingin pulang kampung dengan menggunakan ambulans. Hal itu berapa kali ditangkap dan dicegat oleh polisi sehingga putar kembali ke kota asalnya. Kenapa pemerintah mau melarang kita masyarakat Indonesia untuk pulang kampung atau mudik? Karena pemerintah tahu kondisi kesehatan kita bagaimana dan bagaimana cara penanganan untuk meredakan kasus COVID yang beredar pada saat itu. Sehingga memang banyak masyarakat yang mengatakan pemerintah tidak mempedulikan kami masyarakat kecil. Pemerintah tidak melihat kami yang punya keluarga, pemerintah tidak melihat kami. Tetapi itu menjadi satu pemikiran bahwa harus dia punya pemikiran yang harus dituruti. Tapi presiden kita ini sangat hebat, walaupun banyak dicecar sama masyarakat, tetapi beliau tetap memperhatikan kita, sehingga untuk harus berat mengatakan untuk tidak boleh pulang kampung pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022 sudah peraturan yang ada sudah agak dilonggarkan, kita berpergian harus menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan. Tetapi masih banyak juga ada yang takut untuk kembali pulang kampung. Tepatnya pada tahun ini, tahun 2023, menjadi puncak yang terbaru bagi kita semua yang pekerja atau perantau kembali ke rumah asalnya atau kampungnya, bertemu dengan keluarga. Pada tahun 2023 ini banyak antusias warga yang ingin sekali kembali ke kampung halamannya, melepas rindu karena selama 2 tahun kita tidak dapat bertemu secara langsung, sehingga pada tahun 2023 banyak yang baik mudik menggunakan sepeda motor, mobil, kereta api, dan pesawat. Jadi tetap semangat bagi perantau yang ada di kota-kota besar. Keluarga Anda menunggu di rumah, di kampung halaman, dan Anda pulang harus sukses dan membawa nama baik keluarga. Terima kasih.